بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati DKM Masjid Al-Muhajirin serta jajarannya, yang saya muliakan, yang saya hormati Majlis Ta'lim, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa Allah berikan hidayah dan terima kita di rumahnya. Mahal sekali kalau Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan datang ke masjid. Kata ulama, tidak mungkin Allah undang ke rumahnya kecuali mau kasih hidayah, mau kasih berkah, mau kasih kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam hidupanmu. Karena itu Allah undang sini-sini. Datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Anda menang, Anda berhasil. Untungnya dunia dan akhirat. Banyak masih salah faham, fikirkan majlis ta'lim atau ke masjid kalau mau surga. Salah satunya surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan dunia dulu baru akhirat. Kesehatan dunia, kemudahan kelancaran dunia, keberkahan dunia, keluarga rezeki dunia. Di sini tetap tempatnya. Tidak ada yang lain. Taat dan ibadah, salat dan zikir, masjid Quran, semuanya untuk urusan dunia sebelum akhir. Berarti orang yang pintar dan cerdas yang selalu dekat kepada Allah. Karena hajat kita di situ, kebutuhan kita di situ. Mau apa aja dalam segala urusan zahir atau batin, dunia atau akhirat, semuanya di tangan Allah. Kalau Allah lagi suka sama kita dekat kepada Allah, isi taat ibadah yang terbaik, pasti dan yakin akan Allah berikan yang terbaik. Tapi sebelum ini harus kita faham satu masalah. Satu hal harus menjadi yakin dalam hati kita. Apa? Allah sayang sama kita. Harus paham masalah ini. Allah sayang banget sama kita. Dan Allah ingin banget Anda masuk surga. Mau tidak mau harus masuk surga. Yakin? Mau tidak mau harus Anda masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang, selalu berikan kemudahan biar Anda tetap masuk surga. Kalau kita lakukan yang baik, langsung satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Semua kebaikan-kebaikan kita dilipat ganda oleh Allah. Tidak ada yang kecil di mata Allah. Semua kebaikan-kebaikan kita dilipat ganda. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalih. Langsung 10 kali lipat. Begitu kita punya niat yang luar biasa, sampai 700 kali lipat. Kalau lebih baik lagi, lebih sempurna lagi dalam ikhlas kita, yudha'afu lahu ad'afan katsira, yang tidak ada batasnya. Dan begitu kalau kita lemah iman, godaan syaitan
teman yang buruk, lakukan satu hal yang buruk, dosa satu aja. Dan begitu lakukan istighfar, taubat, dihapus semuanya. Puluhan tahun salah dosa, puluhan tahun banyak maksiat, puluhan tahun ketinggalan taat, bagi Allah tak apa-apa. Berikan satu amalan yang ringan, biar hapus semuanya dan maafkan semuanya. Terus, kalau saya puluhan tahun salah, solusinya gimana? Kalau dengan akal kita, puluhan tahun salah harus kerja keras untuk menghapuskan salah kita. Bagi Allah tidak. Satu kata apa? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Sudah selesai. Salah saya, dosa saya selama puluhan tahun, ketinggalan taat saya puluhan tahun. Satu kata ini cukup. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Bagi Allah sudah selesai. Syaratnya apa? Jujur dalam hati. Sudah selesai. Anda jujur istighfar taubat, ya Allah maafkan saya, ya Allah aku janji tidak akan lakukan lagi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Sudah selesai. Mana Allah kasih yang lebih daripada itu apa? فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Keburukan kita Allah ganti dengan menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita. Ya Allah. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar, turun ayat ini. Dia datang, baru masuk Islam Umar. Dia datang bilang kepada sahabat yang lain, paling banyak pahalanya, paling banyak kebaikannya saya. Umar baru masuk Islam ini, dan Umar telah masuk Islam. Kok berani bilang begitu? Dasar Umar radhiyallahu anhu ayat ini. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Akan Allah ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan. Kata Umar, paling jahat zaman jahiliyah saya. Sekarang saya masuk Islam, berarti Allah gantikan semua keburukan-keburukan saya yang kemarin menjadi kebaikan. Berarti saya paling banyak kebaikan-kebaikan. Karena itu tidak boleh bagi orang mukmin khawatir. Tidak boleh. Allah tetap sayang. Silakan masuk surga. Dan harus kita faham, masalah surga, keinginan kita ini ternyata bukan pilihan. Maksud saya apa? Harus kita faham, Allah subhanahu wa ta'ala yang ciptakan manusia ini. Allah yang milih tempat manusia itu di mana. Jelas? Allah ciptakan ayah kita asal manusia Nabi Adam alaihi salam. Begitu Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah berikan tempat yang mulia. Di mana? Di mana? Di mana? Berarti Anda orang surga. Itu pilihan Allah. Allah yang milih surga bagi Nabi Adam alaihissalam asal manusia. Tapi masalahnya di mana? Nabi Adam alaihissalam lagi menikmati surga. Semuanya ada di surga, lagi menikmati surga. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala begitu ciptakan Nabi Adam, Allah juga kasih tahu, wahai Adam, silahkan ini surga, bebas untukmu, silahkan menikmati surga. Kecuali apa? Pohon ini jangan.
buah ini jangan, ya. Yang lain bebas, ini jangan. Dan hati-hati, ada yang namanya syaitan, iblis itu musuh kalian. Hati-hati dengan iblis ya. Allah sudah kasih tahu. Begitu Nabi Adam menikmati surga, datang iblis. Adam. Adam. Ini salah kita pertama. Apa? Mendengar. Salah kita pertama mendengar. Seharusnya langsung tutup. Tidak boleh mendengar. Karena manusia lemah. Enggak, saya faham. Saya mau dengar dulu. Saya faham mana yang benar, mana yang tidak. Saya tidak ikut kalau tidak benar. Pikiran manusia begitu. Tapi kalau dia mendengar, coba kata iblis apa? Weh Adam, coba lihat pohon ini, buah ini, mantap, enak banget, bagus banget. Coba. Kata Nabi Adam apa? Enggak mau. Enggak boleh. Setiap kali, setiap hari, waswas lagi. Sampai kata iblis apa? Yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata iblis, demi Allah, cuma saya mau berikan nasihat kepadamu aja, mau berikan manfaat kepadamu aja. Coba ini. Hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkin. Kalau makan dari buah ini akan anda lebih nikmat lagi, lebih kekal lagi di dalam surga. Setiap hari akhirnya Nabi Adam alaihi salam ikut makan dari buah yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Dia dapat hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qulna bitu minha jami'an. Turun dari surga. Itu masalah. Pertanyaan saya sekarang, Nabi Adam alaihi salam di surga dan menikmati surga. Tapi begitu lakukan yang salah, turun dari. Berapa kali Nabi Adam salah? Berapa kali? Satu kali salah, turun dari surga, keluar dari surga. Padahal Allah sudah jelaskan dan Allah sudah beritahu semuanya. Ini tidak boleh dan hati-hati dengan iblis itu, jangan sampai kotor. Jelas. Gara-gara satu salah, iblis turun dari surga. Syaitan ikut turun di bumi untuk apa? Untuk melanjut apa? Tugasnya apa? Menggodakan Nabi Adam dan keturunannya. Sekarang Nabi Adam keluar dari surga gara-gara satu salah. Pertanyaan saya, kira-kira kita berapa kali salah ya? Banyak. Dan kata iblis, dia minta. Allah jelaskan dalam Al-Quran apa? Dia minta kepada Allah biar iblis menjauh sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk mensesatkan keturunan Nabi Adam. Artinya Anda di dunia dalam keadaan perang sama iblis. Ya. Di mana kita jatuh?
karena lupa hal ini. Banyak antara kita lupa dia lagi dalam hal perang. Di dunia ini lagi dalam keadaan perang. Coba kalau orang tentara dalam keadaan perang, bagaimana kondisinya? Hah? Tentara dalam keadaan perang, sekarang lagi perang. Gimana kondisinya? Hah? Siap. Hati-hati. Malah sekarang karena kita lupa masalah ini, lagi santai aja sekarang. Kalau lagi santai aja mudah digoda. Kanan, kiri. Coba, jelas sekali. Sekarang orang keluar dari rumah menuju ke masjid. Mau apa menuju ke masjid? Mau salat. Betul? Artinya apa? Anda orang baik, keluar dari masjid, datang keluar dari rumah, datang ke masjid mau salat. Allahu Akbar. Kunci saya di mana? Apa yang terjadi? Rasulullah sudah jelaskan dalam hadis, ada tentara iblis, tugasnya tidak boleh hendak khusyuk dalam salat. Itu tugasnya. Kalau orang datang ke masjid santai, salat santai, lupa masalah ini, mudah digoda. Masih ingat? Sudah tanda-tanda sholatnya belum? Allahu Akbar. Sudah belum ya? Banyak masuk salat, baik sungguh urusan kita masuk dalam salat, keluar dari salat, tidak sah. Biar kita paham. Orang umrah, ini banyak orang umrah kan? Biayanya besar. Jauh sampai Makkah Madinah. Untuk apa? Mau apa? Mau apa? Mau ibadah, mau taat, mau masuk surga. Ini mau masuk surga ini, nggak boleh kata iblis, nggak boleh. Kan dia janji akan sesatkan mereka, dan dia kerja keras untuk memenuhi janjinya. Udah. Datang dari Indonesia sampai Makkah 30 juta, tinggalkan keluarganya urusannya untuk ibadah taat kepada Allah, mau masuk surga. Sampai di sana siap-siap sampai hotel, siap-siap keluar dari hotel menuju ke masjid. Apa yang terjadi? Keluar dari hotel menuju ke masjid, lagi zikir, lagi talbiyah, lagi apa? Datang siapa? Tentara Siti Rahma, bagus murah, bagus murah, bagus murah. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lagi zikir nih, lihat, ini bagus ya. Pertama, berhenti zikirnya, berhenti talbiyah. Akhirnya, ini bagus ya. Murah Pak, berapa? 50 rial aja, 50 rial. Oh, 50 rial. Ya. Nanti ya, nanti balik, insyaallah. Zikirnya sudah berhenti. Dalam perjalanan menuju ke masjid, 50 rial. 200.000. Bandung lebih murah. Sampai masuk Masjidil Haram gak sadar, hilang zikirnya, hilang khusyuknya. Yang sebelumnya niat apa? Niat mau datang iktikaf di masjid. Akhirnya mau salat. Teman saya bahasan warna apa ya? Bawa hadiah apa? Hilang khusyuk dalam salat. Habis salat
mau balik lagi belanja lagi. Banyak jamaah umrah waktu di pasar, di mall lebih banyak daripada masjid. Akhirnya pulang dari Makkah Madinah bawa hadiah bukan hidayah. Berarti tugas iblis, tugas tentara setan. Dan hal ini setiap hari terjadi sama kita di hal yang kecil maupun hal yang besar. Yang penting jangan sampai Anda masuk surga. Kalau orang mukmin paham masalah ini, setiap hari saya lagi dalam keadaan bersama iblis, saya mau menuju ke surga, iblis tidak mau saya masuk surga. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, coba lihat hasilnya seperti apa. Mau baca Quran, baca Quran. Saya tidak mau bahas pahalanya, 1 huruf 10 kebaikan, semua sudah tahu. Barakah Quran semuanya sudah tahu. Barakah Yasin semuanya sudah tahu. Tapi begitu Bapak Ibu datang, udah mau dapat rahmat Allah, mau rumahnya makmur dengan malaikat, baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan, mau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka sudah ngantuk baru bangun tidur. Baru bangun tidur sudah ngantuk. Kenapa? Tidak boleh masuk surga kata setan. Karena itu salah satu solusinya majelis ta'lim. Salah satu solusinya majelis ta'lim. Kenapa? Orang mukmin menguatkan saudaranya. Kalau lagi jamaah baca Yasin bisa sampai akhir. Semangat, baca sama-sama, zikir sama-sama. Ya, tapi kalau di rumah gimana? Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu sangat mudah kita masuk. Tapi kita semangat sampai mana? Bayangkan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Salah satu jaminan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Cuman baca 1 ayat, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1 ayat. Setiap habis salat fardu sekali, bukan 100 kali, sekali. Butuh berapa detik? Setengah menit udah selesai baca 1 ayatul kursi. Habis setiap salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Anda dapat jaminan surga Allah. Nama Anda sudah di dalam surga walaupun masih hidup di dunia. Berkah apa? 1 ayat sekali aja habis setiap salat. Mudah masuk surga atau tidak? Tapi kuat istiqamah atau tidak? Coba Allah mudahkan kita masuk surga. Misalnya siapa yang semangat, siapa yang sabar, siapa yang tahan. Masalahnya di mana? Mohon maaf, banyak antara kita sabar, tahan, kuat, tapi untuk urusan dunia sabar, tahan. Baru tahun-tahun, Pak, mohon maaf, kerja di kantor ini berapa lama ini sudah berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun kerja di sini. Setiap hari, pagi-pagi datang jam 8 sampai jam 4. Selama 20 tahun istiqamah.
Luar biasa sabarannya. Lagi musim panas tetap kerja, lagi musim hujan tetap kerja. Kenapa? Karena dia faham akhir bulan ada gaji yang saya butuh. Betul? Ada gaji, saya butuh gaji ini. Dia sabar. Dia tidak bilang, oh lagi hujan deras, oh lagi panas, lagi tidak. Dia sabar. Kenapa? Dia yakin ada akhir bulan gaji yang saya butuh. Kalau saya tidak kerja dengan baik, hilang gaji yang saya butuh. Orang mukmin fikirannya sama. Kalau saya tidak taat, tidak ibadah, tidak Quran, hilang surga yang saya butuh. Hilang rahmat Allah yang saya inginkan. Hilang kemudahan kelancaran dalam kehidupan saya yang saya inginkan. Karena itu kita mohon maaf lagi di rumah, ya khususnya bapak-bapak lagi di rumah, azan hujan deras ke masjid. Alasannya apa? Kita tidak ke masjid. Alasannya apa? Hujan. Padahal tadi pagi hujan, tapi keluar ke kantor. Kan nggak bilang hujan. Itu masalah. Itu masalah. Harus kita paham. Semua yang kita lakukan itu kembali kepada kita sendiri. Wa ma taf'alu min khairin falianfusikum. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan manfaatnya kembali kepada salat kita, zikir kita, Quran kita, semuanya ada untung besar untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Untuk keluarga kita, untuk anak kita, bukan untuk siapa-siapa. Jadi kalau orang faham masalah ini, begitu dia lakukan yang baik, lakukan amal saleh, zikir, Quran, harus paham. Amalan yang mudah, tapi tidak bagimu mudah karena ada godaan setan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang mukmin lagi tidur nih, mendengar suara apa? As-salatu khairun minan naum. Datang iblis, tidur saya. Tidur di beda. Ya apa? Nanti salat. Akhirnya dia cakap, ya. Ikut. Dia lupa ini adalah setan iblis yang musuh dia. Lupa masalah itu. Banyak umat Islam lupa masalah. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Coba. Inna syaitan lakum adu. Jauh. Setiap kali baca ayat ini bingung. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Seharusnya kita paham, udah jelas. Tapi ayat ini belum habis. Terus lanjutnya apa? Fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Maksudnya gimana? Kan sudah jelaskan syaitan itu adalah musuh kalian. Berarti kita paham. Tapi kata Allah memastikan masalah ini. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Kenapa? Karena banyak umat Islam zaman ini syaitan itu sebagai teman akrabnya. Diwan bernasihat. Betul. Sekarang orang Muslim tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tahu ini halal ini haram, terus dia tinggalkan yang halal, lakukan yang haram. Siapa yang salah? Siapa yang nasihati? Jadi ini bagus. Ada yang tahu, nggak apa-apa. Ikut. Ini kata Allah. Jadi kalau sebagai musuh,
jangan menjadi teman. Akhirnya muncul banyak Muslim, tapi Muslim tidak salat, Muslim tidak zikir, Muslim tidak lakukan yang halal, lakukan yang haram. Gara-gara apa? Lupa kesalahan. Syaitan sebagai musuh. Saya mau surga, harus kerja keras untuk surga. Sekarang kita lagi cari rezeki, kerja keras untuk dapat rezeki. Setiap hari kerja, puluhan tahun kerja, tak apa-apa. Anda butuh itu. Anda mau masuk surga, harus kerja keras untuk masuk surga. Mau surga? Benar mau surga? Mati dulu ya. Kemarin jemaah harus mati dulu. Ada yang bingung, ya kalau mau masuk surga harus mati. Saya tanya kepada ibu-ibu, siapa yang siap? Ana doa langsung, ya Allah, ibu ini siap, cabut nyawa sekarang. Oh iya. Kita sudah tahu diri belum siap. Terus kapan mau siap? Kalau sudah tahu diri belum siap, terus selanjutnya apa? Harus berubah. Harus berubah. Karena yakini mati. Kapan? Itu yang belum tahu. Mungkin kapan aja bisa, di masjid bisa, di rumah bisa, hari ini bisa, besok bisa. Artinya harus apa? Harus selalu siap. Kapan datangnya, waktunya, saatnya, kita siap. Karena tidak mungkin kalau datang malaikatul maut mau cabut, oh nunggu sebentar. Tidak bisa. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak berikan amalan yang banyak atau yang susah semua. Salat, jaga salat. Kalau datang musim ibadah, ambil nasibah. Kalau datang musim ibadah, tahu musim ibadah? Tahu? Musim. Hah? Musim mangga artinya banyak. Musim durian banyak. Musim ibadah banyak. Sekarang kita masuk bulan Muharram. Ada sesuatu di bulan Ramadan, ada sesuatu di bulan Ramadan. 10 hari pertama Dzulhijjah ada kelebihannya. Datang bulan Muharram ada kelebihannya. Apa kelebihan bulan Muharram? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi Muharram. Puasa paling baik, paling utama habis bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan, bulan artinya apa? Usahakan perbanyak puasa di bulan Muharram. Wirid Quran wajib bagi orang mukmin. Wirid dari Al-Quran artinya masing-masing sesuai kemampuan. Tidak bilang satu juz, tidak bilang satu halaman. Sesuai kemampuan. Artinya sesuai kemampuan. Nenek-nenek susah baca Quran. Capek sambil baca satu ayat. Nah, bisa kan ada banyak jemaah baca Quran. Kalau saya bilang baca satu juz gimana? Bacaan mereka satu ayat. Ngantuk. Udah capek. Ini baru satu ayat. Kalau kita suruh baca satu juz gimana? Itu namanya sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan.
Ada jamaah, hati-hati. Syaitan dan iblis tidak akan lepas. Tidak akan lepas. Oh ibu, ini bacanya semuanya salah. Gak usah baca, gak malu sama Allah. Hati-hati, ini iblis, syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dapat 2 pahala bagi orang yang susah baca Al-Quran. Bagaimana susah baca? Ya, bacaannya gak jelas, hurufnya gak benar, tajwidnya tidak ada, suara bagus tidak ada, banyak salah dalam bacaannya. Kata Rasulullah akan dapat 2 pahala. Pertama, pahala bacaan, setiap 1 huruf 10 kebaikan. Setiap 1 huruf 10 kebaikan. Yang kedua, karena kasihan capek dalam bacaan. Kecapean itu sangat berharga di mata Allah. Jadi walaupun hurufnya salah, tajwidnya salah, tetap dapat pahala yang sempurna. Begitu Anda capek, dapat pahala kecapean. Karena itu harus Anda punya wirid dari Allah. Susah sulit, gak apa-apa. Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah. Hafal Al-Fatihah. Teruskan Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad. Teruskan Qul huwallahu ahad. Udah selesai. Yang terasa susah sulit baca khatam Quran, jadi ada wirid mulai dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, habis lanjut lagi, habis lanjut lagi. Itu setiap hari. Ya, habis lanjut lagi khatam Quran itu wirid. Jadi harus rajin istiqamah. Susah, sulit bagi saya baca Al-Quran, sulit, tidak apa. Di mana Anda berada baca Qul huwallahu ahad? 10 kali Qul huwallahu ahad dapat istana di dalam surga. Selesai. Qul huwallahu 10 kali udah selesai, 10 kali lagi, 10 kali lagi, 10 kali lagi. Sampai nanti di sana di dalam surga ternyata ribuan jutaan istana yang Anda miliki. Berkah Qul huwallahu ahad. Mudah sekali masuk surga. Tapi hati-hati dalam perjalananmu masuk surga, ada syaitan yang musuh kalian. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Selalu ingat masalah. Kita ajak keluarga kita, teman-teman kita, anak-anak kita, ayo taat. Kalau kita tidak ajak mereka taat, pasti syaitan ajak dosa dan maksiat. Ini salah satu salah besar di Indonesia. Ibu bapak ikut salat masjid, anaknya tidak salat. Banyak. Tidak pernah, aduh sayangku, kuliah beda kota. Gimana sekolahnya, gimana kuliah, gimana ini? Tapi gak pernah. Sudah makan belum? Sudah salat belum? Gak pernah tanya gimana salatnya, gimana Qur'annya, gimana? Jadi tugas kita sebagai orang tua, kita menjadi lebih baik dalam agama Allah, kita jadi lebih baik dalam taat dan ibadah, dan selalu mengingatkan keluarga kita, anak-anak kita, ayo sama-sama kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sederhana, jangan paksa, jangan banyak. Paling saya benci yang baca amalan atau zikir yang dia tidak paham sendiri. Banyak jemaah bawa satu kertas, panjang tulisannya banyak, dia baca setiap hari. Mohon maaf, artinya apa? Kok gak tahu? Kok gak tahu? Sederhana sekali masalah surga. Datang orang Badui, orang dalam pasir kepada Rasulullah SAW. Dia minta amalan, tapi ada syaratnya. Apa? Yang mudah saya baca, mudah hafal, mudah amal. Oh, ini kayaknya orang Indonesia ini. Mudah baca, mudah hafal, mudah amal. Ya, yang susah sulit banyak gak mau. Sederhana sekali. Rasulullah SAW beritahu amalan yang sederhana apa?
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Semuanya hafal dan sudah tahu artinya. Sudah selesai. Cuma sekali. Setelah lakukan kewajiban, apa itu? Salat, puasa, itu kewajiban kita, fardu kita. Amalan saleh kita apa? Yang sederhana, sesuai kemampuan. Sesuai, la yukallifullahu nafsan illa. Kuat, sehat, bisa qiyamul lail sepanjang malam, silakan. Tua, sakit, bisa qiyamul lail, qul huwallah, silakan. Kaya raya, infak miliaran, silakan. Miskin tidak mampu, infaknya 2.000, silakan. Allah tidak hitung itu. Sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa. Yang penting dalam hatimu selalu ingat, Anda ahli surga, harus balik lagi ke surga. Jangan sampai ada yang salah alamat. Tahu salah alamat? Gak ada mutar balik di sana kan? Jadi kalau selalu kita ingat, kita menuju ke surga, dalam perjalanan surga ada setan yang musuh kita, biar kita selalu berhati, selalu siap-siap dan selalu lakukan yang terbaik, biar Anda sendiri dapat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua menjadi hamba Allah yang lebih baik hatinya dan lebih baik amalannya. Amin ya rabbal alamin. Kita berikan kesempatan kepada jemaah untuk sisi tanya jawab. Ya, mungkin ada jemaah Bapak Ibu yang dalam hatinya ada satu soal atau apa, kita jelaskan biar semuanya dapat manfaatnya. Setelah itu insya Allah kita tutupi dengan doa. Silakan. Ibu-ibu ada yang tidak mau bertanya? Masalah ya? Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Ada ya. Mic-nya jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hamba Allah yang punya mata tidak bisa melihat dan punya pendengaran tidak bisa mendengar? Apakah wajib ibadah seperti itu? Ustaz? Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya mereka yang utama-tama. Bagaimana sholat bercampuran seperti itu? Karena dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Tapi hal ini tidak menghindari mereka tidak ibadah. Banyak jemaah ada di sini di Bandung, pesantren untuk orang yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tapi mereka bisa baca Quran dan hafal. Itu tidak menghindari mereka tidak ibadah dan taat. Ada yang tidak bisa melihat tapi hafal Quran. Kok bisa? Hal-hal ini tidak menghindari mereka tidak taat. Datang orang yang buta matanya kepada Rasulullah SAW. Biar kita paham, ya. Datang salah satu sahabat kepada Rasulullah SAW, buta matanya, rumahnya jauh dari masjid, berjalanan ke masjid agak bahaya, agak jelas, agak bagus jalannya. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anak tidak punya teman atau anak yang bawa saya ke masjid. Saya minta izin, saya mau sholat di rumah. Ini jelas. Orang yang buta matanya, tidak ada yang bisa bawa ke masjid, dan berjalanan ke masjid bahaya. Kalau di mata kita udah uzur kan? Minta izin ya Rasulullah, saya salat di rumah. Kata Rasulullah SAW, boleh. Begitu dia mau pulang, dipanggil dia, sini. Saya mau tanya, apakah antum di rumah mendengar azan
Kata beliau, iya saya dalam sana. Udah harus jawab ke masjid. Harus ke masjid. Ini orang yang mujamatan yang tidak ada yang bawa ke masjid dan jalannya bahaya, tapi harus. Jadi banyak hal-hal ya, kesibukan kita, ya, kerjaan kita, tempat kita, di mana jangan membuatkan alasan Anda tidak seperti yang kita tadi jawab apa? Kenapa tidak ke masjid? Oh, lagi hujan deras. Padahal tadi pagi hujan deras tetap dia ke kantor. Ini gak jelas. Menjadi alasan tidak ke masjid, tapi tidak menjadi alasan tidak kerja. Berarti Allah sudah tahu mana yang alasan yang wajar, mana yang tidak wajar. Dan tetap Allah sudah tulis kaidahnya, la yukallifullahu nafsan illa sesuai kemampuan. Tapi di sini sesuai kemampuan, apakah sebulan ini mampu atau tidak mampu, itu harus yang jelas bagi kita. Wallahu a'lam. Silahkan. Ya, ada lagi? Bisa digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya saya, iman itu kan naik turun. Bagaimana caranya mengatasi iman yang lagi turun dalam keluarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ini pertanyaan. Jelas iman kita naik. Selalu ingat, Anda manusia bukan malaikat. Manusia bukan malaikat itu yang jelas taat 24 jam. Manusia memang sifatnya harus imannya naik turun, harus. Manusia sifatnya lakukan yang baik, lakukan yang itu sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda wahai manusia, kalau seandainya lemah iman, lakukan yang buruk, lari kepada istighfar. Sudah selesai. Wajar sekali, jangan sedih, jangan kenapa? Wajar sekali. Kalau masih Anda manusia, datang satu saat semangat taat ibadah, dan datang satu saat lemah iman, malas qiyamul lail, malas salat, malas. Wajar sekali masalah ini. Bagaimana? Di sini Anda sudah tahu. Kalau saya lagi sendiri, malas salat. Kalau saya lagi sendiri, salat subuh, kulhu terus. Udah ke masjid, salat subuh ke masjid. Ya, ibu-ibu lebih baik salat di rumah. Tapi salat di rumah bacaannya agak jelas, khusyuknya hilang. Udah lebih baik ke masjid. Masjid imamnya bagus, suaranya bagus, bacaannya. Jadi ada jemaah terasa lebih baik bagi iman kita, lebih baik bagi hati kita. Udah ke masjid. Majlis ta'lim, ikut majlis ta'lim. Di sini iman kita nambah, dapat berkah, temani oleh malaikat, berjalan kita menuju ke masjid dapat kebaikan, banyak untung bagi kita. Datang ke masjid. Oh, si fulana ini, kalau saya duduk sama si fulana ini, terasa sejuk hati saya, nambah iman saya, karena dia bicara yang baik, bicara Quran, bicara hadis Rasulullah. Si fulana ini saya suka. Udah duduk sama si fulana, menguatkan iman kita. Tapi kalau duduk sama si fulana, waduh, gibah namimah, apa? Jangan dari. Udah seperti itu. Manusia selalu dalam keadaan imannya turun naik. Jadi begitu kalau naik, semangat lebih baik, isi yang terbaik. Kalau lemah, cari yang menguatkan iman kita. Wallah. Ini yang terakhir, kalau ada pertanyaan terakhir. Silakan dari Bapak-bapak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah setiap orang nanti meninggal merasakan sakitnya mati?
Udah? Jelas pertanyaannya? Apakah setiap orang meninggal dunia terasa sakitnya itu, ya cabut nyawa itu, apakah terasa atau tidak? Rasulullah SAW sudah jelaskan di dalam hadis ini apa? Itu sesuai iman. Itu sesuai iman yang ada dalam hati ini. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin bahagia dan senang. Bahagia dan senang kalau datang kematian. Malaikat maut datang, pakaiannya putih, mukanya luar biasa, cahayanya luar biasa. Begitu dia lihat malaikat maut, malah dia senang dan bahagia. Ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW begitu melihat malaikat maut ucapkan apa? Selamat datang. Jadi kalau kita di rumah datang tamu yang kita suka, yang kita cintai, yang lama kita tunggu, dan kita senang bahagia, selamat datang. Ada sahabat dan tabi'in datang malaikat maut, malah dia ucapkan apa? Selamat datang, tamu yang lama saya tunggu. Kenapa? Karena dia tahu dan yakin malaikat mau bawa kebaikan, mau bawa dia ke surga Allah SWT karena sudah isi yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, begitu mencabut nyamannya seperti ini. Udah, ini colok, selesai. Udah selesai. Gak terasa. Mana dia menikmati. Cabut nyamannya, mana dia senyum. Kenapa? Lahumul bushra fil hayat dunia. Ayat ini kata ulama dalam tafsirnya, lahumul khabar gembira bagi mereka dalam dunia dia. Apa? Begitu dalam sakratul maut, Allah buka pintu langit, melihat posisi surganya. Ini tempatmu di dalam surga. Senang banget cabut dunia. Beda dengan orang yang banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, atau orang yang kafir. Beda, semuanya beda. Sesuai iman. Susah sulit banget bagi orang munafik, bagi orang kafir, bagi orang yang banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat. Beda jauh dengan orang mukmin yang banyak taat dan ibadah, imannya mantap, cabutnya mania dengan nikmat. Wallahu a'lam. Baik. Karena majlis ta'lim ini, ya, majlis ta'lim di masjid, di rumah Allah, dihadiri oleh malaikat, berkahnya luar biasa. Kumpulan orang mukminin mukminat, doa dia mustajab. Amin. Ya, jadi mohon dengan segala hormat hadirkan hatinya, ya, dan sebutkan hajatnya masing-masing dalam hatinya. Di sinilah tempatnya Allah terima doa kita. Setelah majlis ta'lim, setelah baca Quran, setelah mau'izah hasanah, kita baca hadis Rasulullah, doanya mustajab, hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita doa dan kita memohon kepada Allah untuk hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum saya doa, sebelum tutupi majlis kita dengan doa, bagi-bagi hadiah dulu. Kita siap-siapkan hadiah di sini. Kita bagi-bagi hadiah dulu, baru insyaAllah tutup doa kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada guru kita Syekh Husain Jabir yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya lebih luar biasa lagi, kita bisa mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena seluas apapun ilmu yang kita dapat, kalau kita tidak amalkan sia-sia saja, ya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, buahnya ilmu adalah amal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tadi disampaikan oleh Syekh, bahwasanya di akhir kegiatan ini ada hadiah yang akan diberikan oleh guru kita untuk jamaah, yang tetapi insya Allah
hadiah ini karena terbatas, jadi tidak banyak yang nanti insya Allah mendapatkan, kan? Tetapi insya Allah nanti sebagian yang bisa mendapatkan kenang-kenangan dari Syekh insya Allah. Saya mau bawa buku, ini ada buku amalan ringan yang sangat menakjubkan. Buku ini jilid 2, dulu pernah ada jilid 1. Kalau mungkin jamaah pernah memiliki, nah ini jilid 2 yang sudah lengkap, dilengkapi zikir terbaik dari almarhum Syekh Ali Jabir, ya. Di sini ditulis zikir dan juga amalan-amalan terbaik yang bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan buku ini hanya ada 20 buah saja. Buku ini tidak diperjualbelikan, buku ini diberikan kepada jamaah yang bergabung mendukung program gerakan wakaf 1 juta mushaf Al-Quran untuk Indonesia. Tapi sebelum kami bagi-bagikan buku ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ikhlas ridho menginfakkan harta terbaiknya tadi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik besar ataupun kecil. Mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi wasilah ladang amal jariah untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan wasilah infak yang diberikan tadi, mudah-mudahan segala hajat dunia kita, hajat akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini infak sedekah yang diberikan untuk Al-Quran. Al-Quran yang dibaca oleh para penghafal, dihafal, kemudian mereka nanti menjadi guru, melahirkan murid, murid menjadi guru, dan seterusnya. Insya Allah ini menjadi ladang amal jariah. Walaupun kita bukan menghafal Quran, tetapi ketika kita memfasilitasi generasi-generasi muda kita dengan Al-Quran yang kemudian mereka baca, insya Allah 1 huruf Al-Quran 10 hasanah kebaikan insya Allah mengalir kepada ibu bapak semua. Mungkin nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sudah wafat, sudah meninggal, sudah lupa atas infak yang diberikan pagi ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah tidak lupa mengalirkan pahala kepada ibu bapak semua, ya. Apalagi infak sedekah yang diberikan ini untuk program melahirkan generasi Qurani di Indonesia, ya. Infak yang diberikan ini insya Allah Allah ganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda, karena luar biasa sekali, Pak, ya. Ketika tadi kita berkaitan, ada yang bertanya ketika meninggal sakit gak diambil ruhnya, ya. Al-Quran menjelaskan, ya, bahwasanya ketika seorang hamba mengalami sakaratul maut, seorang hamba itu berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah berikanlah waktu sebentar saja Pak As-Saddaq supaya bisa bersedekah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasanya sedekah itu, Bapak Ibu sekalian, bisa meringankan sakaratul maut. Yang kedua, sedekah itu bisa menjadi lampu yang paling terang di alam kubur kita, dan sedekah itu bisa membukakan pintu-pintu surga bagi hamba-hamba Allah yang rajin dan gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah. Apalagi harta yang kita belanjakan ini tidak semua daripada harta kita. Kita bersedekah ini tidak sampai habis-habisan harta kita, rumah kita, mobil kita habis, tidak, melainkan hanya sebagian saja yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi yang paling berat hisabnya adalah harta, karena akan ditanya dari mana harta itu kita dapatkan dan kemana harta itu kita belanjakan, ya. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Kematian itu pasti, lebih pasti dari terbitnya matahari dari sebelah timur. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini kami ingin mengajak kepada jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini untuk ambil bagian, untuk berjuang bersama sekali lagi untuk mendukung program gerakan wakaf 1 juta mushaf Al-Quran untuk Indonesia, dan insya Allah akan kita alokasikan untuk wilayah Bandung, Jawa Barat, karena target kita 10.000 Al-Quran yang akan dialokasikan ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini kami ingin mengajak kepada jamaah sekali lagi untuk bersama-sama menguatkan hati, menguatkan iman, yakin kepada Allah bahwa Allah yang nanti akan mengganti, Allah yang akan membalas dari setiap niat baik kita untuk mendukung perjuangan ini.